Kita teruskan temanya Minggu Paskah ini, penyerahan diri yang merubah dunia. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya baca. Setelah hari Sabtu lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulungkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu datang mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." 12 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan Yesus mendekati mereka berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyerahan diri yang merubah dunia. Dan kita lihat hari ini dampaknya sampai seluruh dunia. Yang pertama ayat 1 sampai 7, penyerahan diri yang total. Kita tahu Yesus serahkan semua, tidak ditahan-tahan sedikit secara fisik, secara emosional, semuanya. Mati di kubur. Dan ibu-ibu datang mencari Yesus di situ, di kubur. Kesedihan mereka karena Yesus mati membuat mereka lupa perkataan Yesus tentang kebangkitan. Mereka di antara murid-murid yang pernah lihat Yesus bicara hal ini, tapi mereka tidak mengerti. Dan ada kehilangan yang membuat mereka sedih datang ke kubur. Dan mungkin dalam waktu sekarang, akhir COVID, ada kehilangan sesuatu atau seseorang yang membuat saudara terganggu atau pikiran tidak stabil. Hari kebangkitan hari ini membawa semua kembali, harapan baru, kestabilitas baru, posisi yang Tuhan mau bagimu. Dan batu, waktu mereka datang ke kubur, batu penutup sudah tergulung keluar dan kubur kosong. Dan ada malaikat yang ada di situ. Dia datang gulungkan batu dan duduk di atasnya. Saya rasa ini keren. Malaikat duduk di atas batu yang digulungkan. Dan dia santai-santai di tempat kubur ini. Bilang jangan takut kepada semua. Walaupun semua tentara yang jaga tempat sudah jatuh seperti orang mati karena mereka begitu ketakutan. Tapi malaikat ini dia tenang-tenang duduk di situ waktu ibu-ibu datang. Wow, keren. Dan dia beri perkataan. Lihat baik-baik perkataan. 4 hal yang dia sampaikan mereka. Karena ini jawaban pergumulanmu hari ini, saudara. Yang pertama, jangan takut. Pada saat itu,
melihat malaikat, harus saudara mengerti, zaman itu kalau orang melihat malaikat itu tanda bagi mereka bahwa mereka akan mati. Karena malaikat hanya datang untuk antar ke dunia orang mati. Jadi mereka pasti takut melihat malaikat. Oh, ini menit terakhir hidup saya akan dibawa pergi. Tapi malaikat bilang jangan takut. Saat ini saudara, jangan takut dengan semua yang berubah-ubah cepat karena COVID dan ekonomi tidak stabil dan banyak hal, perang-perang, gempa bumi, banjir, hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Langsung buat hati gelisah. Jangan lihat tanda-tanda zaman ini dan rasa takut. Tuhan masih berdaulat. Jangan takut. Takut jangan menjadi respons pertama. Kata kedua, Yesus adalah bangkit dari kematian. Yesus tidak ada di sini. Jangan cari dia di sini. Dia menepati janji, sudah bangkit. Dia selalu menepati janji bagimu. Janji untuk pengampunan, janji untuk hidup berkelimpahan, janji untuk damai sejahtera. Dia menepati janji. Yang kata ketiga dari malaikat, lihat tempatnya. Ini bukan hanya percaya kata orang lain. Datang selidiki dan melihat dengan matamu sendiri. Melihat kebenaran tentang Yesus. Jangan hanya ikut karena tradisi. Mencari kebenaran. Jangan mencari rekayasa atau kata orang lain. Kalau ada orang bawa berita baru yang dia bilang, oh ini konspirasi, ini sesuatu di luar layar yang orang bikin, mau tangkap kita semua. Selalu jawab begini, oke, tapi di mana dicatat di dalam firman Tuhan? Kembali kepada kebenaran yang tertulis. Dan kata terakhir dari malaikat, pergi beritahu murid-muridnya. Jangan diam. Harus sampaikan orang, karena ini tujuannya semua perubahan seluruh dunia. Dan sampai hari ini kita tahu banyak orang anggap Yesus sebagai superhero, pahlawan atau nabi, hero. Mereka akui dia bikin banyak mujizat, tapi mereka pikir dia mati. Atau mereka hargai Yesus sebagai orang yang bawa ajaran yang bagus. Selidiki agama Kristen supaya bisa dapat banyak ajaran baru yang menolong hidup ini. Ajaran bagus. Atau teladan. Mereka anggap Yesus adalah teladan yang harus ditiru. Yesus contoh yang baik. Tapi saudara, kita hari ini merayakan kebangkitan Yesus yang bukan hanya pahlawan, ajaran baik atau teladan. Dia segala-galanya untuk hidup kita. Dan kita lihat ini dari ayat 8-10, penyerahan diri yang robah hidup saya. Ibu-ibu ini, satu adalah Maria Magdalena. Dia dilepaskan dari kuasa gelap. Lukas 8 ayat 2. Hidup dia sebelum ketemu Yesus najis, haram, hopeless, putus harapan. Mungkin ada roh yang mengikat hidupmu sampai tidak mengalami kelimpahan dari Tuhan. Roh kenyamanan, roh nafsu uang, roh nafsu makan, roh judi, roh minum, roh porno, roh HP, roh ingin dipuji, roh tidak dapat kendalikan lidah, roh sakit hati yang tidak mau mengampuni, atau roh kasihan diri, orang lain bisa maju bukan saya. Semua ini bisa mengikat seperti Maria. Kita bisa lepas seperti Maria, tapi harus mau dilepaskan. Dan Yesus datang beri perhatian kepada Maria dan kepadamu, saudara, untuk dilepaskan. Dan Maria ini yang dilepaskan problem, dia dapat hidup yang baru, tapi Yesus mati dan harapan dia tergoncang. Mungkin pernah saudara alami dosa diampuni, tapi akhirnya tidak mau maju terus dengan Tuhan. Lihat kondisi Maria. Mereka mendengar dari malaikat, mereka keluar dari kubur, mau lari ke tempat murid-murid kasih tahu, mereka penuh takut dan sukacita ayat 8.
Dan Yesus perlihatkan diri kepada mereka. Dan dia bilang salam bagimu. Dia bicara kepada mereka. Bagi orang yang hancur hidup, Yesus datang mau bicara secara pribadi. Yesus mau beri perhatian secara pribadi. Dan dia tidak bisa dipaksa. Dia bilang, jangan pegang saya pergi ke murid-murid. Karena kita tidak bisa paksa Yesus ikut kehendak kita. Tujuannya adalah beritahu murid-murid. Supaya juga mereka lihat. Maria sungguh melihat Tuhan dan menyembah dia. Ayat 9. Itu iman Kristen. Bukan kepercayaan tentang Yesus. Tapi pengalaman bersama Yesus. Lihat dia dan menyembah. Hari kebangkitan hari ini. Dan terakhir, ayat 16-20, penyerahan diri merubah dunia. Tidak bisa stop dengan perubahan pribadi. Harus lanjut dengan perubahan dunia. Mereka pergi ke tempat yang untuk ketemu Yesus. Dan Yesus hanya sebentar di situ beri perintah pergi. Murid harus bikin murid. Harus memuridkan yang lain. Itu bukti bahwa dia murid. Dan apa yang Yesus buat dengan mereka, ya akhirnya harus dibagi dengan orang lain. Saya akhir dengan ini. Ingat Yohanes 13, 34, 35. Waktu Yesus cuci kaki murid. Sebentar mau disalibkan. Dia cuci kaki. Dan dia bilang begini. Ayo aku berikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Waktu Yesus buat ini, dia kasih perintah baru. Berarti tidak sama dengan yang lama. Dulu ahli Taurat di Matius 22, dia tanya Yesus, apa perintah terpenting? Dan Yesus jawab dari perjanjian lama, dari hukum Taurat. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, mengasihi manusia sesama seperti dirimu sendiri. Tapi itu perintah lama. Ini, waktu Yesus cuci kaki, dia bilang, saya beri perintah baru. Beda dengan perintah yang lama. Mengasihi orang lain seperti Yesus. Bukan mengasihi seperti kamu mau mereka mengasihi kamu. Tidak. Itu hukum lama. Yang perintah baru, mengasihi seperti Yesus. Wow. Karena kematian dan kebangkitan Yesus merubah semua. Mari hari ini, hari kebangkitan, kita buat keputusan mengasihi Yesus dengan segalanya dan transfer kasih itu terus kepada orang lain. Cara yang Yesus mengasihi, mengampuni kita teruskan kepada orang lain. Karena tujuannya hari kebangkitan ini adalah perubahan dunia. Mari kita semua di garis depan maju bersama Tuhan untuk merubah dunia. Tuhan menyertai kita semua.